Karena merasa tersiksa oleh keadaan sunyi yang mengerikan itu, Pat Jiu Kaeong berusaha mengusir rasa takutnya dengan teriakan keras ini yang tentu saja didengar oleh semua penghuni gedung itu. Dan agaknya, sebagai sambutan atas tantangannya, tiba-tiba terdengar suara ayam jagonya yang berada di belakang. Di kandang ayam, berkeruyuk keras sekali. Hahaha, Pat Jiu Kaeong tertawa mendengar ayamnya sendiri yang menjawab. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut dan mukanya berubah. Keruyuk ayamnya itu berhenti setengah jalan dan terputus oleh suara, kok. Suara ayam kesakitan. Suara ini disusul suara berkotek riuh dari ayam-ayam betina di dalam kandang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu mereka akan tetapi suara berkotek ini pun berhenti setengah jalan dan berkali-kali terdengar suara, kok, suara ayam dicekik atau dihentikan suara dan hidupnya. Keparat, Pat Jiu Kaeong yang bermuka merah saking marahnya itu sudah meloncat keluar dan langsung lari ke kandang. Hampir dia bertubrukan dengan dua orang pengawal yang juga mendengar keanehan di kandang itu. Kini dengan sebuah obor yang dipegang oleh pengawal, mereka bertiga memeriksa kandang dan di bawah sinar obor tampaklah oleh mereka bahwa 20 ayam yang berada di kandang itu, jantan, betina, semua telah tewas dengan leher putus. Darah merah muncrat kemana-mana, membuat lantai dan dinding kandang itu menjadi merah mengerikan. Jahanam, Pat Jiu Kaeong memaki dan mereka bertiga sejenak menjadi seperti arca memandang ke dalam kandang. Sunyi di situ, bahkan tidak ada angin berkelisik, membuat suasana menjadi menyeramkan. Meong, suara kucing yang tiba-tiba terdengar ini yang membuat mereka tersentak kaget dan memandang ke atas genting. Si putih satu-satunya kucing peliharaan di gedung itu, berkelebat melompat sambil menggereng, seolah-olah menghadapi musuh dan marah, akan tetapi gerengannya terhenti. Tiba-tiba dan Pat Jiu Kaeong cepat melompat ke kiri ketika ada benda jatuh dari atas genteng menimpanya. Buk, ketika pengawal yang membawa obor mendekat, ternyata yang terjatuh itu adalah bangkai kucing si putih yang baru saja mengeong tadi. Jahanam, Pat Jiu Kaeong memaki untuk kedua kalinya dan tubuhnya sudah melayang ke atas genting, diikuti oleh dua orang pengawalnya. Melihat betapa obor yang dipegang pengawal itu tidak padam ketika dia meloncat ke atas genting membuktikan bahwa pengawal itu sudah memiliki ginkang yang hebat. Akan tetapi kembali ketiganya termangu-mangu di atas genting karena tidak tampak bayangan seorang manusian pun. Keadaan sunyi, sunyi ekali, terlampau sunyi seolah-olah gedung itu telah berubah menjadi tanah kuburan. Hung hung, huk huk huk, riuhlah suara 3 ekor anjing peliharaan gedung itu menggonggong dan menyalak-nyalak di sebelah kanan gedung. Suara ini mengejutkan mereka. Apalagi suara gonggongan mereka yang riuh rendah itu tiba-tiba ditutup dengan suara, kaing. Nguik, nguik, nguik. Dan suasana menjadi sunyi kembali. Lebih sunyi dari tadi sebelum terdengar gonggongan anjing-anjing itu. Berdebah. Pat Jiu Kaeong melompat dari atas genting. Tidak dapat disusul oleh dua orang pengawalnya itu saking cepatnya dan sebentar saja dia sudah tiba di sebelah kanan gedungnya. Di kandang anjing. Seperti sudah dikhawatirkannya, 3 ekor anjing itu sudah menggeletak mati dengan leher hampir putus dan darah mengalir di bawah bangkai mereka. 3 orang pengawal yang terdekat sudah tiba pula dan mereka saling pandang dengan muka berubah pucat. Seperti terngiang di telinga Pat Jiu Kaeong suara Lu San Lojin ketika membacakan isi surat. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Jiu Kaeong, dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Semua binatang peliharaannya, ayam, kucing, dan anjing, sudah mati semua dan sekarang tentu tiba gilirannya manusianya. Teringat akan ini, Pat Jiu Kaeong cepat berkata, suaranya sudah mulai gemetar. Cepat, semua berkumpul denganku di dalam gedung. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh jeritan-jeritan di sebelah luar dan di depan gedung itu. Mereka cepat berlari menuju ke depan gedung dan tampaklah oleh mereka 2 orang pengawal yang berjaga di luar sudah menggeletak tak bergerak di atas tanah. Ketika seorang pengawal yang membawa obor mendekat, Pat Jiu Kaeong melihat bahwa 2 orang pengawalnya yang terlentang itu telah tewas dengan mata melotot dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah hitam sedangkan di dahi mereka itu tampak jelas kep jari tangan yang kecil panjang. 3 buah banyaknya dan mudah dilihat bahwa itu adalah tanda jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Begitu dalam gambar jari itu sampai garis-garisnya tampak. Kurang ajar, mari kita berkumpul semua. Akan tetapi kembali terdengar pekik mengerikan dari sebelah kiri gedung. Mereka kembali berlari-lari ke tempat itu dan melihat 3 orang pengawal lain sudah menjadi mayat dalam keadaan yang sama seperti 2 orang korban pertama. Segera tersusul pula pekik-pekik mengerikan itu dari belakang gedung. Pat Jiu Kaeong dan 3 orang pengawalnya ini, termasuk pengawal kepala si brewok, mengejar ke belakang dan 4 orang pengawal sudah menggeletak tewas dalam keadaan mengerikan, persis seperti yang lain. Dalam sekejap mata saja 9 orang pengawal telah tewas. Mereka itu berada di depan, di sebelah kiri, di belakang gedung. Akan tetapi kematian mereka susul-menyusul. Begitu cepatnya, seolah-olah banyak musuh yang datang dari berbagai jurusan. Namun, biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, Pat Jiu Kaeong maklum bahwa tanda dari jari tangan itu dibuat oleh jari tangan yang sama,
dan bahwa pembunuhnya itu hanya satu orang saja. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa sehingga para pengawal itu agaknya sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan. Tiga orang pengawal saling pandang dengan muka pucat. Melihat muka mereka, Pat Jiu Kaiong menjadi penasaran dan merah sehingga timbul kembali keberaniannya yang tadi agak berkurang karena jerih. Dia berteriak memaki, "Jahanan pengecut, hayo keluarlah dan lawan aku Pat Jiu Kaiong." Setelah dia mengeluarkan kata-kata ini dengan suara nyaring, keadaan menjadi sunyi sekali. Sunyi yang amat menggelisahkan dan menyeramkan. Seolah-olah dalam kegelapan dan kesunyian malam itu tampak mulut iblis menyeringai dan menanti saat untuk menerkam dan mencabut nyawa. Pat Jiu Kaiong makin penasaran. Dia sendiri adalah seorang manusia yang dikenal sebagai iblis. Jarang menemui tandingan dan ditakuti banyak orang dari semua golongan. Akan tetapi malam ini dia, Raja Pengemis yang menjadi ketua Pat Jiu Kaipang yang terkenal, memiliki anggota ratusan orang banyaknya. Seorang di antara datuk kaum sesat atau golongan hitam yang ditakuti orang. Dia dipermainkan orang. Dan orang itu, kalau melihat namanya sebagai ratu tentulah seorang wanita. Apalagi dia melihat bahwa bekas jari tangan di dahi para korban itu pun jari tangan wanita yang kecil meruncing. Pengecut benar dia, katanya kepada tiga orang pengawalnya yang diam-diam telah kehilangan separuh dari nyali mereka. Kita harus menggunakan pancingan, biar aku mengintai dari atas. Kalian berjalan-jalan di sini, kalau dia muncul menyerang, aku tentu dapat melihatnya dan aku akan meloncat turun. Bersiaplah kalian. Setelah berkata demikian, dengan gerakan ringan seperti seekor kelelawar, Pat Jiu Kaiong melompat ke atas genteng dan mendekam di wuwungan sambil mengintai. Dia melihat tiga orang pengawalnya itu masing-masing telah mencabut senjata mereka. Si brewok menggunakan sebatang tombak panjang yang ujungnya berkait. Orang kedua mengeluarkan golok besar dan orang ketiga sebatang pedang. Mereka berdiri saling membelakangi dan mata mereka memandang tajam ke depan. Telinga mereka memperhatikan setiap suara. Akan tetapi sunyi saja sekeliling tempat itu. Tiba-tiba Pat Jiu Kaiong melihat sesosok bayangan melayang turun dari atas pohon. Celaka pikirnya, kiranya si laknat itu bersembunyi di dalam pohon yang tumbuh di depan gedung. Bayangan itu sukar dilihat bentuknya karena cepat sekali gerakannya. Tahu-tahu telah berada di depan si brewok. Tiga orang pengawal itu menggerakkan senjata. Akan tetapi anehnya, tampak oleh Pat Jiu Kaiong betapa tiga buah senjata mereka itu telah berpindah tangan. Entah bagaimana caranya karena dari atas genteng itu dia tidak dapat melihat jelas. Yang dia ketahuinya hanyalah betapa tiga orang pengawalnya itu kini lari ketakutan. Hik hik hik. Suara ketawa ini membuat bulu tengkuk Pat Jiu Kaiong berdiri dan dia melihat sinar-sinar menyambar ke arah tiga orang pengawal yang lari. Melihat mereka roboh dan memekik, terjungkal tak bergerak lagi karena punggung mereka ditembus oleh senjata mereka masing-masing. Keparat jangan lari kau. Pat Jiu Kaiong sudah melayang turun dan tongkatnya sudah diputar-putar. Akan tetapi bayangan itu melesat dan lenyap dari tempat itu. Pat Jiu Kaiong menoleh ke kanan kiri. Akan tetapi tidak tampak gerakan sesuatu. Dia makin penasaran, dihampirinya tiga orang pengawalnya. Mereka telah tewas dan hanya mereka bertiga yang tidak dicap dahinya dengan tiga buah jari tangan hitam akan tetapi kematian mereka cukup mengerikan. Tombak golok dan pedang itu menembus punggung pemilik masing-masing sampai ujungnya keluar dari hulu hati. Dan sambitan tiga buah senjata yang berlainan bentuknya itu dilakukan secara berbareng dari jarak yang cukup jauh, tepat mengenai tiga sasarannya yang sedang berlari. Hal ini saja membuktikan pula betapa hebatnya kepandaian orang aneh itu mendadak Pat Jiu Kaiong tersentak kaget. Di dalam gedung, betapa tololnya dia, semua pengawalnya yang berjumlah 12 orang telah tewas semua. Tentu sekarang musuh itu masuk ke dalam gedung untuk membunuh orang-orang di dalam gedung. Secepat kilat dia meloncat dan lari memasuki gedung. Benar saja, terdengar pekik susul menyusul dan begitu melewati pintu depan, dia sudah melihat para pelayannya telah menjadi mayat dan berserakan di sana-sini. Cepat dia lari ke dalam kamarnya dan dengan mata terbelalak dia melihat 5 orang selirnya telah mati semua. Dahi mereka juga ada bekas tanda tapak 3 jari tangan dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Sunyi sekali di dalam gedung itu, kesunyian yang penuh rahasia. Lu San Lojin. Pat Jiu Kaiong teringat dan dia cepat lari ke dalam tempat tahanan. Hanya untuk melihat bahwa kakek itu pun telah tewas dan di dahinya terdapat pula tanda tapak 3 jari tangan dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Kini dia benar-benar bingung. Jelas bahwa musuh ini bukanlah kawan Lu San Lojin seperti yang disangkanya semula. Makin bingunglah dia dan dia lari pula ke dalam ruangan besar di mana dia tadi makan minum dengan Lu San Lojin dan 2 anaknya, di mana dia tadi menanti datangnya musuh rahasia. Dan begitu memasuki ruangan itu, dia tertegun. Ruangan itu kini terang sekali. Agaknya ada yang menambah lampu penerangan. Ketika dia melihat, benar saja bahwa di situ terdapat banyak lampu. Banyak sekali karena agaknya semua lampu penerangan dibawa dan dikumpulkan di ruangan itu. Dan di atas kursinya yang tadinya ditinggalkan kosong, kini tampak duduk seorang wanita. Di depan wanita itu, juga duduk di atas kursi, tampak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang memandangnya dengan mata penuh selidik. Wanita itu cantik, pakaiannya mewah dan indah.
Anak itu pun tampan dan bersih serta mewah pakaiannya. Wanita itukah yang membunuh semua orang di gedungnya? Tak mungkin agaknya. Wanita itu usianya paling banyak 35 tahun. Cantik dan kelihatan halus gerak-geriknya. Hanya sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan dingin sekali. Ibu, dia inikah orangnya? Tiba-tiba anak kecil itu bertanya. Suaranya nyaring, memecahkan kesunyian yang sejak tadi mencekam. Benar, dialah si berdebah Pat Jiu Kaiong. Wanita itu berkata, suaranya halus akan tetapi dingin menyeramkan. Kalau begitu, mengapa ibu tidak lekas membunuhnya? Wanita itu tersenyum dan wajah yang cantik itu makin cantik. Akan tetapi juga makin dingin menyeramkan. Kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan. Kau lihat sajalah ibumu menundukkan si jembel busuk ini. Wanita itu ternyata bertubuh tinggi ramping dan ketika melangkah maju, tampak gerakan kedua kakinya lemah lembut. Pat Jiu Kaiong sudah dapat menguasai hatinya dan timbul keberaniannya setelah melihat bahwa orang itu hanyalah seorang manusia biasa. Wanita yang kelihatan lemah pula, bukan seorang iblis yang menyeramkan sama sekali. Siapakah engkau? Siapa pembunuh orang-orangku dan apa hubunganmu dengan Ratu Pulau Es yang mengancamku? Wanita itu kini tiba di depan Pat Jiu Kaiong sehingga Raja Pengemis ini dapat mencium bau harum semerbak yang keluar dari rambut dan pakaian wanita itu. Akulah Ratu Pulau Es, aku pula yang telah membunuh semua makhluk hidup di dalam gedungmu. Semua telah kubunuh kecuali engkau, Pat Jiu Kaiong. Aku harus membunuhmu berlahan-lahan, menyiksamu sampai puas hatiku. Mendengar ancaman ini, Raja Pengemis yang biasanya berhati kejam dan keras itu, menjadi berdebar juga. Akan tetapi kemarahannya melenyapkan semua rasa jerih dan dia membentak. Perempuan sombong, siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi Pat Jiu Kaiong? Pat Jiu Kaiong, agaknya kejahatanmu sudah begitu bertumpuk-tumpuk sehingga engkau tidak dapat mengenal korban-korbanmu lagi. Pandanglah aku baik-baik dan kumpulkan ingatanmu. Lupakah kau apa yang terjadi di kaki pegunungan Zhenghoasan 10 tahun yang lalu? Pat Jiu Kaiong memandang dan terbayanglah peristiwa di Zhenghoasan sebelum dia naik ke puncak gunung itu untuk mencari Sintong. Kini dia dapat mengenal wajah ini. Wajah cantik yang pernah merintih-rintih dan memohon pembebasan, namun yang dia permainkan secara kejam. Kau, Kepsi Sin Hiap, tanyanya ragu-ragu. Benar, aku adalah anggota paling muda dari Kepsa Sin Hiap. 12 orang suhengku telah kau bunuh. Ingatkan sekarang kau. Pat Jiu Kaiong tertawa. Hatinya lega, kalau hanya wanita muda itu, yang telah diperkosanya dan yang hanya menjadi orang ke-13 dari Kepsa Sin Hiap, perlu apa dia? Takut, biar perempuan ini agaknya telah memperdalam ilmunya selama 10 tahun ini. Akan tetapi perlu apa dia takut? Hahaha, kiranya engkaukah ini, manis. Tentu saja aku masih ingat kepadamu. Siapa bisa melupakan kenang-kenangan manis selama 3 hari itu? Hahaha, betapa mesranya. Jahanam, kematian sudah di depan mata dan kau masih berlagak. Pat Jiu Kaiong, aku telah datang dan rasakanlah pembalasanku. Aku akan membuat kau menyesal mengapa kau pernah dilahirkan ibumu. Perempuan sombong, mampuslah. Pat Jiu Kaiong sudah menerjang dengan tongkatnya melakukan penyerangan dengan dahsyat. Menusukkan tongkatnya yang tentu akan menembus dada wanita itu kalau tidak dapat wanita itu mengebutkan ujung lengan bajunya menangkis. Trak, tongkat itu menyeleweng dan terkejutlah Pat Jiu Kaiong. Ternyata lawannya ini benar-benar telah memperoleh kemajuan hebat dan telah memiliki sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Tentu saja, wanita itu bukan lain adalah De Quatlin yang selama 10 tahun ini menjadi istri atau permaisuri Raja Pulau Es, Han Tiong yang sakti. Wanita ini selama 10 tahun telah menggembleng diri, di bawah petunjuk suaminya yang amat mencintainya. Bahkan suaminya telah menurunkan ilmu-ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu tongkat Pat Jiu Kaiong dan ilmu mujizat Yat Chiang Hoatsut dari Raja Pengemis ini atas permintaan De Quatlin. Karena itu, biarpun ada sebatang pedang menepel di punggungnya, De Quatlin tidak menggunakan senjata melainkan ujung lengan bajunya untuk menghadapi tongkat dan memang kedua ujung lengan baju ini yang merupakan sepasang senjata yang dilatihnya khusus untuk mengatasi tongkat Raja Pengemis itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, De Quatlin menggunakan kesempatan selagi Han Tiong pergi menyerbu Pulau Neraka, untuk meninggalkan Pulau Es. Hal ini sudah bertahun-tahun dia cita-citakan. Dia menjadi istri Han Tiong hanya karena ingin mewarisi ilmu kepandaiannya. Akan tetapi setelah menjadi permaisuri, dia pun ingin memiliki pusaka Pulau Es dan benda-benda berharga lainnya. Maka dia menanti kesempatan baik untuk meninggalkan pulau. Tentu saja meninggalkan untuk selamanya karena pada hakikatnya dia tidak suka tinggal di pulau itu. Siapa suka tinggal di Pulau Es yang membosankan itu? Jauh dari dunia ramai. Pergilah dia mengajak puteranya, Han Buhong, meninggalkan Pulau Es sewaktu suaminya tidak ada, membawa pusaka Pulau Es. Dengan alasan akan menyusul suaminya yang menyerbu Pulau Neraka, tidak ada seorang pun berani menghalangi kepergiannya dan akhirnya, dengan kepandaiannya yang sudah tinggi, dia berhasil mendarat. Berbulan-bulan dia menyelidiki dan akhirnya dia dapat menemukan tempat tinggal musuh besarnya di lereng Hangsan. Dia mengajak puteranya dan setelah menyembunyikan puteranya, dia menyelidiki istana Raja Pengemis itu. Melihat Sui Liang dan Sui Nio, dia tertarik sekali.
maka dia menculik mereka dan membawa mereka ke dalam hutan di mana Bu Hong menanti ibunya. Kalian kuselamatkan dengan maksud untuk mengangkat kalian berdua menjadi muridku, dia berkata tanpa banyak cerita lagi. Tinggal kalian pilih, mati atau hidup. Kalau ingin mati, kalian semestinya mati karena kalian berada di gedung Pat Jiu Kai Ong, karena sekarang belum malam, maka kalian belum mestinya dibunuh dan karenanya boleh pula kukeluarkan dari sana. Kalau kalian ingin hidup harus suka menjadi muridku. Bagaimana? Tentu saja dua orang muda itu ingin hidup dan segera berlutut di depan calon Subo ibu guru mereka. Harap Subo sudi menolong ayah kami, kata Sui Liang. Kalian tinggal saja di sini menemani sute kalian ini. Tentang ayahmu, kita lihat saja nanti. De Quatlin meninggalkan dua orang murid itu bersama puternya. Kemudian mulailah dia turun tangan membunuh-bunuhi semua binatang peliharaan gedung Raja Pengemis itu lalu membunuhi semua pengawal, pelayan, selir dan juga Lusan Lojin dibunuhnya karena dia sudah berjanji akan membunuh semua orang di dalam gedung itu. Apalagi dia tahu bahwa kalau tidak dibunuh, kakek itu tentu akan menjadi penghalang baginya mengambil murid Sui Liang dan Sui Nio yang menarik hatinya. Akhirnya dia keluar dari gedung, menyuruh kedua orang muridnya menanti di hutan. Akhirnya bersama puteranya, dia dapat berhadapan dengan musuh besarnya itu setelah membunuh semua orang di dalam gedung. Han Buong anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun itu, duduk di kursi dan menonton pertandingan dengan mata terbelalak dan jarang berkedip. Dia sama sekali tidak merasa takut atau khawatir. Dia percaya penuh kepada kelihayan ibunya dan memang sejak kecil anak ini memiliki keberanian luar biasa dan kekerasan hati yang amat aneh bagi seorang anak sebesar itu. Melihat kekejaman-kekejaman yang terjadi, dia tidak pernah merasa ngeri, bahkan merasa gembira. Barulah hati Pat Jiu Kaiong terkejut sekali setelah selama 50 jurus dia mainkan tongkatnya dia tidak mampu menembus pertahanan sepasang ujung lengan baju lawannya. Bahkan lawannya terkekeh-kekeh mengejeknya dan biarpun lawannya hanya mainkan ujung lengan baju, namun ternyata tongkat yang biasanya dia andalkan itu sama sekali tidak berdaya. Keparat, mampuslah, tiba-tiba Pat Jiu Kaiong berseru keras, disusul dengan gerengan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Han Buong terpelanting jatuh dari kursinya, akan tetapi bocah ini sudah duduk bersila dan mengatur pernapasan, menutup pendengaran. Ternyata sekecil itu, Buong telah digembleng hebat oleh ayahnya sehingga dengan dasar latihan sinkang inti salju, dia kini mampu menulikan telinga dan menghadapi auman Sai Chu Hokang dari Pat Jiu Kaiong. Padahal lawan yang tidak begitu kuat sinkangnya, mendengar auman Sai Chu Hokang yang berdasarkan hikang yang amat kuat ini, sudah akan roboh. Sementara itu, De Quatlin yang melihat puteranya dapat menyelamatkan diri, sudah mengeluarkan suara terkekeh-kekeh dan lawannya terkejut bukan main karena dari suara ini keluar getaran yang menghancurkan ilmunya bahkan menyerangnya dengan hebat. Terpaksa dia menghentikan auman Sai Chu Hokang dan mempercepat gerakan tongkatnya dengan ilmu tongkat Patmo Tung Hoat ilmu tongkat 8 iblis yang dahsyat. De Quatlin memang hendak mempermainkan lawannya, maka dia hanya menangkis dan mengelak. Hal ini sengaja dilakukannya untuk memamerkan kepandaiannya dan untuk meyakinkan lawan bahwa akhirnya lawan akan roboh olehnya sehingga lawannya yang amat dibencinya itu akan ketakutan setengah mati. Dan memang usahanya ini berhasil. Keringat dingin membasahi muka Pat Jiu Kaiong dan tahulah kakek ini bahwa mengandalkan ilmu silat saja, dia tidak akan menang melawan wanita yang pernah dipermainkannya dan diperkosanya selama 3 hari 3 malam itu. Maka dia lalu mengerahkan tenaganya, menggerakkan sinkang dan tiba-tiba dia memekik dan menghantamkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka. De Quatlin sudah menduga bahwa lawannya tentu akhirnya akan menggunakan ilmu Hiat Chiang Hoat Sut ini. Dan dia sudah mendengar dari suaminya akan ilmu mujizat ini, maka dia bersikap hati-hati dan tidak berani memandang rendah. Bahkan ketika menyaksikan cahaya merah menyambar keluar, merasakan getaran mujizat dan mencium bau amis darah yang memuakan, dia terkejut sekali dan cepat dia menekuk kedua lututnya sedikit, kemudian mendorongkan telapak tangan kanannya dengan 3 buah jari tangan diluruskan. Hawa dingin meluncur keluar dari telapak tangannya menyambut hawa pukulan Hiat Chiang Hoat Sut. Des, 2 benturan tenaga mujizat bertemu dan tubuh kedua orang itu tergetar hebat. Kiranya tenaga Hiat Chiang Hoat Sut sudah sedemikian ampuhnya sehingga dalam benturan tenaga ini, Pat Jiu Kaiong dapat mengimbangi tenaga De Quatlin. Kalau kakek itu merasa betapa tubuhnya mendadak menjadi dingin sekali, sebaliknya De Quatlin merasa tubuhnya panas. Namun keduanya dapat melawan hawa ini dan berkali-kali mereka mengadu tenaga sinkang lewat telapak tangan mereka. Tiba-tiba ujung lengan baju kiri De Quatlin menyambar ke arah ubun-ubun kepala kakek itu yang menjadi terkejut sekali dan menangkis dengan tongkatnya. Ujung lengan baju melihat dan tangan De Quatlin menyambar ke depan dari dalam lengan baju itu, menangkap tongkat. Pat Jiu Kaiong cepat menghantamkan tangan kirinya lagi dengan tenaga Hiat Chiang Hoat Sut sekuatnya, mengarah kepala lawan. Namun hal ini sudah diperhitungkan oleh wanita itu yang cepat sekali menarik tongkat yang dicengkramnya menangkis. Krek, tongkat Raja Pengemis itu hancur terkena pukulannya sendiri dan selagi dia terkejut bukan main, tahu-tahu ujung lengan baju kanan wanita itu sudah menyambar ke arah matanya. Dia berteriak kaget, miringkan kepala,
Akan tetapi ternyata ujung lengan baju itu tidak menyerang mata, melainkan menyeleweng ke bawah dan menotok lehernya. Augegegeh, kalau orang lain yang terkena totokan yang tepat mengenai jalan darah, tentu akan roboh dan tewas. Akan tetapi tubuh Pat Jiu Kaiyong sudah kebal, maka totokan yang kuat itu hanya membuat ia terhuyung ke belakang. Melihat ini, The Quatlin tertawa terkekeh. Kedua tangannya bergerak dengan cepat sekali dan biarpun Raja Pengemis itu sudah berusaha mati-matian membela diri, namun karena totokan pertama membuat pandangan matanya berkunang sehingga gerakannya menjadi kurang cepat, 2 kali totokan lagi dan sebuah tamparan dengan 3 jari tangan yang tepat mengenai punggungnya membuat dia roboh pingsan. Ketika dia siuman, Pat Jiu Kaiyong mendapatkan dirinya sudah rebah terlentang di atas lantai dan dia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara karena selain tertotok jalan darah yang membuatnya menjadi lumpuh, juga urat ganggu di lehernya telah ditotok. Tahulah dia bahwa dia tak berdaya lagi dan nyawanya berada di tangan lawan, dan dia pun maklum bahwa wanita ini tidak akan mungkin mengampuni kesalahannya. Maka dia memejamkan mata menanti datangnya kematian. Bret, hai, lihatlah. Buong, lihat binatang ini. Pat Jiu Kaiyong memaki dalam hatinya. Apa maunya perempuan ini? Seluruh pakaiannya direnggut lepas semua sehingga dia terlentang dalam keadaan telanjang bulat sama sekali. Karena ingin tahu, bukan karena jeri sebab seorang datuk macam Pat Jiu Kaiyong juga tidak mengenal takut. Dia menggerakkan pelupuk mata dan mengintai dari balik bulu matanya. Dia melihat anak laki-laki turun dari kursinya, memandanginya dan tertawa. Hehe, ibu, dia lucu sekali. Lucu dan amat buruk, menjijikkan. The Quatlin tertawa-tawa. Kemudian sekali ujung lengan bajunya bergerak menyambar ke arah leher Pat Jiu Kaiyong. Kakek ini terbebas dari totokan urat ganggunya dan dapat mengeluarkan suara. Perempuan hina, mau bunuh lekas bunuh. Aku tidak takut mati, teriaknya marah. Hai Hik, enak saja. Ingatkan kau betapa aku dahulu pun minta-minta mati kepadamu. Tidak, engkau harus mengalami siksaan. Mati sekarat demi sekarat. Buong, dia inilah yang membunuh 12 orang supekmu secara kejam. Maukah kau membalaskan sakit hati dan kematian para supekmu? Tentu saja, akan kubunuh anjing tua ini. Buong sudah melangkah maju dan anak ini memandang dengan muka bengis. Nanti dulu, Buong. Terlampau enak baginya kalau dibunuh begitu saja. Tidak, untuk setiap orang dari suhengku, dia harus menderita satu macam siksaan. Jari tangannya, Hai Hik, jari-jari tangannya berjumlah 10. Itu untuk 10 orang suheng. Dan 2 buah daun telinganya itu untuk kedua suheng yang lain. The Quatlin mencabut pedangnya, menyerahkan kepada puteranya sambil tertawa-tawa. Kemudian dia menggerakkan hikangnya, mengirim suara, dengan ilmunya yang tinggi ini sehingga suaranya hanya terdengar oleh Pat Jiu Kaiyong, akan tetapi sama sekali tidak terdengar oleh anaknya. Pat Jiu Kaiyong, tahukah kau siapa bocah ini? Dia ini adalah puteramu, keturunanmu, hasil kotor dari perkosaanmu atas diriku. Nah, sekarang kau lihatlah anakmu, darah dagingmu sendiri yang akan menyiksa dirimu. Sepasang mata Pat Jiu Kaiyong terbelalak lebar, mukanya pucat sekali. Puluhan tahun dia ingin sekali memperoleh keturunan, terutama seorang putera, akan tetapi biarpun dia sudah berganti-ganti selir sampai ratusan kali, tetap saja para selir itu tidak pernah memperoleh keturunannya. Sekarang, secara tidak sengaja dia telah memperoleh seorang putera. Dan puteranya itu dengan pedang di tangan menghampirinya, siap untuk menyiksanya. Tadi dia terheran melihat betapa bekas anggota Kepsa Sin Hiap, murid Bu Tong Pai yang terkenal gagah itu menjadi begitu keji, mengajar putera sendiri melakukan kekejaman. Kira-kira wanita itu memang sengaja hendak menyiksanya dengan menggunakan tangan keturunannya sendiri. Kiranya wanita itu juga membenci anak itu seperti juga membencinya, maka sengaja membiarkan anak itu menyiksa dan membunuh ayah sendiri. Anak, jangan, dengarkanlah. Prat, Pat Jiu Kaiyong tidak dapat melanjutkan kata-katanya yang tadinya hendak memperingatkan anak laki-laki itu karena urat gagunya di leher telah ditotok oleh lengan baju The Quatlin yang terkekeh menyeringai. Pat Jiu Kaiyong, begini pengecutkah engkau? Hai, di mana kegagahanmu sebagai seorang datuk? Lihatlah baik-baik dan nikmatilah siksaan anak ini. Buong, pergunakan pedang itu. Pertama buntungi kedua daun telinganya untuk Tua Supek dan Ji Supekmu. Baik, ibu. Buong lalu melangkah maju dan 2 kali pedang itu berkelebat karena anak itu ternyata sudah pandai menggunakan pedang itu dan buntunglah kedua daun telinga Pat Jiu Kaiyong. Dapat dibayangkan betapa nyeri, perih dan pedih rasa badan dan hati kakek itu. Air matanya meloncat keluar membasahi pipinya. Haha, ibu, lihat. Dia menangis. Anak itu bersorak dan mengambil 2 buah daun telinga itu. Hehe, seperti telinga babi. Memang Pat Jiu Kaiyong menangis. Akan tetapi bukan menangis karena rasanya iri dan pedih karena kedua daun telinganya buntung, melainkan nyeri di hati yang lebih hebat lagi melihat betapa anaknya sendiri yang sejak puluhan tahun yang lalu dirindukannya, kini bersorak girang melihat penderitaannya. Dia tidak takut mati, tidak takut sakit, akan tetapi melihat betapa dia menghadapi siksaan dan kematian di tangan anaknya sendiri.
benar-benar merupakan tekanan batin yang hampir tak kuat dia menanggungnya. Teruskan, Buong, masih ada 10 orang supekmu yang belum dibalaskan sakit hatinya, jari-jari tangannya yang 10 itu. Perlahan-lahan saja, satu demi satu buntungkan. Mulailah penyiksaan yang amat mengerikan itu dilakukan oleh Buong. Anak ini seolah-olah telah menjadi gila. Dengan tertawa-tawa dia membuntungi semua jari tangan kakek itu satu demi satu dan setiap buntung sebuah jari. Dia bersorak kegirangan. Memang sejak dapat mengerti omongan, anak ini dijejali dendam oleh ibunya. Dendam terhadap Pat Jiu Kaiong dan diceritakan betapa Pat Jiu Kaiong telah membunuh 12 orang suhengnya dan betapa Raja Pengemis itu menyiksanya dan Buong kelak harus membalas dendam itu. Maka kini anak itu sama sekali tidak menaruh rasa kasihan. Bahkan hatinya puas sekali dapat menyiksa kakek itu. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Pat Jiu Kaiong. Namun dia tidak menyesali nasibnya karena dia maklum bahwa dia pun telah melakukan perbuatan sewenang-wenang atas diri De Quatlin sehingga pembalasan ini sudah jamak. Hanya satu hal yang membuat air matanya bercucuran adalah melihat betapa dia disiksa dan akan dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dia menangis melihat darah dagingnya sendiri itu, yang baru berusia 10 tahun, telah menjadi seorang iblis cilik yang demikian kejam. Kini De Quatlin membebaskan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh. Begitu kaki tangannya dapat bergerak, Pat Jiu Kaiong meloncat dan menerkam ke arah Buong dengan kedua tangan yang sudah tak berjari lagi itu, yang berlumuran darah. Niat hatinya untuk membunuh saja anaknya itu agar kelak tidak dijadikan iblis cilik oleh ibu yang membencinya. Akan tetapi sebuah tendangan dari samping yang dilakukan oleh De Quatlin membuat dia terguling lagi. Rasa nyeri pada kedua ujung tangannya membuat kakek itu menggeliat-geliat. Mundurlah, Buong, lihat sekarang ibumu yang akan turun tangan. Aku akan membalas sendiri perbuatannya kepadaku terdahulu. De Quatlin menghampiri musuhnya dengan pedang di tangan. Pat Jiu Kaiong, ingatlah engkau akan peristiwa dahulu itu. Bayangkanlah, Hai Hik, bayangkanlah betapa nikmatnya bagimu dan betapa menyiksa dan sengsaranya bagiku. Sekarang aku yang menikmati dan kau yang menderita. Sudah adil bukan? Nah, terimalah ini. Bertubi-tubi pedang di tangan De Quatlin bergerak dan tubuh kakek itu bergulingan. Berkelojotan karena rasa nyeri yang amat hebat ketika ujung pedang itu membabat ke seluruh tubuhnya. Dengan tepat sekali membabat ujung semua jari kakinya, hidungnya, dagunya. Babatan itu hanya mengenai ujung sedikit, tidak membahayakan keselamatan nyawa namun menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Seluruh tubuh kakek itu kini berlepotan darah, mukanya dipenuhi oleh kerut-merut menahan nyeri. Hai Hik, bagaimana? Masih kurang. Nah, rasakanlah ini. Kembali pedang itu digerakkan, kini menusuk-nusuk dan seluruh tubuhnya ditusuki ujung pedang bertubi-tubi. Ujung pedang hanya menusuk 2 senti saja sehingga menembus kulit daging akan tetapi tidak membunuh dan darah keluar makin banyak lagi. Rasa nyeri makin menghebat sehingga tubuh kakek itu berkelojotan seperti dalam sekarat. Ini yang terakhir, De Quatlin berkata dan ujung pedangnya membabat ke bawah pusar. Wanita itu tertawa bergelak, tertawa puas. Wajahnya yang cantik itu pucat sekali dan dia tertawa sambil berdongak ke atas. Suheng sekalian, terutama tua Suheng, lihatlah musuhmu. Sudah puaskah kalian? Dan dia terisak, lalu menghampiri tubuh yang berkelojotan itu. Akan tetapi aku belum puas. Kau harus tidur dalam keadaan tersiksa di antara mayat-mayat yang membusuk. Selama 3 hari 3 malam. De Quatlin menengok kepada anaknya dan berkata, Buong, kau tunggu di sini sebentar. Tubuhnya berkelebat meninggalkan ruangan itu dan dengan cepat dia telah datang menyeret mayat-mayat para pengawal, selir dan pelayan sampai ruangan itu penuh dengan mayat-mayat yang dia lemparkan ke sekeliling tubuh Pat Jiu Kaiong yang mandi darah. Nah, nikmatilah sekaratmu selama 3 hari. De Quatlin lalu menggandeng tangan anaknya dan mengajak pergi meninggalkan gedung itu. Ketika mereka berdua tiba di dalam hutan di depan gedung, Sui Liang dan Sui Nio menyambut mereka dengan mata penuh harapan. Mana ayah? Subo, Sui Liang bertanya. Bagaimana dengan dia? Sui Nio juga bertanya. Ayah kalian telah tewas. 2 orang muda itu mengeluh dan menangis. Sui Liang mengepal tinjunya dan berkata, si jahanam Pat Jiu Kaiong. Aku harus membalas kematian ayah. Subo, bantulah kami, kata pula Sui Nio. Kami harus menuntut balas. Hehe, Suheng dan Suci, tenangkanlah hati kalian. Pat Jiu Kaiong telah dibalas dan sekarang sedang sekarat di antara tumpukan mayat. Hehehe. Wah, aku mendapat bagian pesta tadi. Akulah yang membuntungi kedua telinganya dan 10 jari tangannya. Menyenangkan sekali. Sui Liang dan Sui Nio terbelalak memandang. Sute, ini. Ucapan anak itu benar-benar membuat mereka merasa serem. Memang, mendengar kematian ayah mereka yang tanpa keraguan lagi mereka yakin tentu dilakukan oleh Pat Jiu Kaiong. Mereka pun merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sute mereka menurut pengakuan anak itu, sungguh luar biasa sekali. Membuntungi kedua daun telinga dan 10 jari tangannya, dan perbuatan itu dianggap menyenangkan sekali dan berpesta, benar-benar membuat mereka bergidik. Musuhmu sedang menanti saat kematian, harap kalian tenang dan tidak memikirkannya lagi. Ayahmu telah tewas,
dan kalian akan kuajak bersamaku sebagai muridku. Akulah pengganti ayah kalian." Sui Liang dan Sui Nio menjatuhkan diri dan berlutut di depan Subo mereka sambil bercucuran air mata. "Terima kasih Subo," kata mereka di antara tangis mereka. "Perkenankan kami mengubur jenazah ayah," kata pula Sui Liang. "Tidak perlu, kita menanti di sini sampai 3 hari. Setelah itu aku akan membakar gedung itu." Biarpun merasa heran dan kasihan kepada mayat ayah mereka, kedua orang yang sudah merasa ditolong dan dibalaskan sakit hati itu tidak membantah. Mereka tentu saja tidak tahu betapa mayat ayah mereka itu ikut pula dilempar oleh The Quatlin di dekat tubuh Pat Jiu Kayong untuk ikut menyiksa musuh besar ini. Memang Pat Jiu Kayong tersiksa hebat bukan main. Ketika tadi anaknya membuntungi jari-jari tangannya, dia melihat muka anaknya itu berubah-ubah menjadi muka banyak anak laki-laki yang menjadi korbannya. Puluhan, bahkan ratusan anak laki-laki yang menjadi korbannya itu seolah-olah mengeroyoknya, memaki dan mengejeknya. Dan kini, setelah tubuhnya mandi darah dan rasa nyeri sampai menusuk-nusuk tulang, dia ditinggalkan di antara mayat-mayat itu. Celaka baginya, tubuhnya yang terlatih memiliki daya tahan yang amat kuat sehingga dia tidak menjadi pingsan oleh rasa nyeri itu. Kalau saja dia dapat pingsan atau mati sekali, tentu dia tidak akan menderita sehebat itu. Mayat-mayat itu mulai mengeluarkan bau yang memuakan pada hari kedua. Bau darah yang mengering dan membusuk, ditambah rasa nyeri di sekujur tubuhnya, masih diganggu lagi oleh bayangan anak-anak yang dahulu menjadi korbannya, membuat Pat Jiu Kayong menangis di dalam hatinya, menyesali perbuatannya yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan tersiksa seperti itu. 3 hari kemudian, The Quatlin muncul dan perempuan ini tertawa bergelak melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali hatinya, dahulu, dia diperkosa dan dipermainkan di antara mayat-mayat suhengnya selama 3 hari 3 malam, dan kini dia dapat membalas secara memuaskan sekali. "Hai Hik, kau sudah puas sekarang," ejeknya. "Nah, mampuslah kau." Pat Jiu Kayong, pedangnya berkelebatan dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kakek itu dicincang hancur oleh pedang di tangan The Quatlin. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar. Dengan air mata bercucuran, Sui Liang dan Sui Nio memandang nyala api yang membakar gedung, maklum bahwa mayat ayah mereka ikut terbakar. "Ayahmu telah sempurna," kata The Quatlin. "Tak perlu menangis lagi, hayo kalian ikut bersamaku. Kalau kalian rajin mempelajari ilmu, kelak kalian tidak akan mengalami penghinaan orang lagi." Dengan hati berat namun karena tidak ada orang lain yang mereka pandang setelah ayah mereka meninggal, dua orang muda itu terpaksa mengikuti The Quatlin bersama Han Buong pergi meninggalkan Hensan. Bu Tongpai adalah sebuah perkumpulan silat yang besar, merupakan sebuah di antara partai-partai persilatan yang terkenal. Akan tetapi pada saat itu, Bu Tongpai sedang berkabung. Di markas perkumpulan itu yang letaknya di lereng pegunungan Butongsan, dari pintu gerbang sampai rumah-rumah para tokoh dan murid kepala, tampak kibaran kain-kain putih menghias pintu, tanda bahwa Bu Tongpai sedang berkabung. Siapakah yang meninggal dunia? Bukan lain adalah ketua Bu Tongpai yang sudah berusia lanjut, yaitu Qiu Bok Sanjin yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Baru saja upacara penguburan selesai dilakukan oleh para anak murid Bu Tongpai, para tamu telah meninggalkan pegunungan Butongsan, akan tetapi semua anak buah murid Bu Tongpai masih berkumpul di sekitar kuburan baru itu. Suasana penuh pergabungan dan masih tampak beberapa orang murid yang mengusap air mata. Kui Bok Sanjin terkenal sebagai seorang ketua dan guru yang baik dan yang dicintai oleh para anak murid Bu Tongpai. "Suhu!" Seruan ini membuat semua orang menengok dan tampaklah seorang wanita cantik berlari mendatangi, diikuti oleh seorang muda-mudi remaja dan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak menoleh ke kanan-kiri, melainkan langsung berlari menghampiri kuburan baru dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu nisan sambil menangis. "Ah, bukankah dia Sumoi The Quatlin?" Seorang murid Kui Bok Sanjin yang usianya 50-an berseru. Semua orang memandang dan kini mereka pun mengenal wanita yang berpakaian indah seperti seorang nyonya bangsawan itu. The Quatlin, tentu saja mereka semua kini teringat. Bukankah The Quatlin merupakan seorang anak murid Bu Tongpai yang amat terkenal, sebagai orang termuda dari Kep Sasin Hiap yang sudah bertahun-tahun lenyap tanpa meninggalkan jejak? Benar, dia orang termuda dari Kep Sasin Hiap. Terdengar seruan-seruan setelah mereka mengenal wanita cantik itu. Mendengar suara-suara itu, wanita ini lalu bangkit berdiri, menyusuti air matanya, kemudian memandang kepada mereka sambil berkata, "Benar, aku adalah The Quatlin, orang termuda dari Cap Sasin Hiap. Masih baik kalian mengenalku. Sekarang Suhu telah meninggal dunia. Siapakah yang akan menggantikannya sebagai ketua Bu Tongpai?" Para tokoh Bu Tongpai terkejut menyaksikan sikap angkuh ini. Di antara mereka, terdapat 8 orang yang terhitung suheng-suheng dari The Quatlin, dan orang tertua di antara mereka adalah seorang kakek berpakaian seperti pendeta Tosu. Sejak tadi kakek Tosu ini mengerutkan alisnya setelah mendengar bahwa wanita itu adalah seorang muda dari Kep Sasin Hiap, maka kini mendengar pertanyaan Quatlin, dia melangkah maju dan berkata, "Sian Kai,
Tak pernah Pinto sangka bahwa anggota termuda dari Kepsasin Hiap akan muncul hari ini. Berarti engkau adalah murid termuda dari Mendiang Suheng, dan kalau engkau ingin mengetahui, Pinto yang dipilih oleh anak murid Butongpai, juga telah ditunjuk oleh Mendiang Suheng menjadi ketua di Butongpai. Kuat Lin mengangkat mukanya memandang. Tosu itu bertubuh kecil sedang, dan biarpun mukanya penuh keriput, namun matanya bersinar terang dan jenggotnya yang terpelihara baik mengitari mulutnya itu masih hitam semua. Demikian pula rambutnya yang diikat dan diberi tusuk konde dari perak. Pakaiannya sederhana saja, pakaian seorang pendeta yang longgar. Siapakah Totiang? Hahaha. Sungguh lucu kalau seorang murid keponakan tidak mengenal susioknya sendiri. Ketahuilah bahwa Pinto adalah Kui Tektojin, satu-satunya saudara seperguruan dari mendiang Kui Bok Sanjin. Kuat Lin sudah pernah mendengar nama susioknya, paman gurunya ini. Seorang Tosu perantau, sute termuda dan satu-satunya yang masih hidup dari mendiang suhunya. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dengan gaya mengejek, kemudian berkata dengan suara lantang. Ah, kiranya Susiok Kui Tektojin yang menggantikan Suhu menjadi ketua Butongpai. Sungguh keputusan yang sama sekali tidak tepat. Aku tidak setuju sama sekali kalau Susiok yang menjadi ketua. Tosu itu membelalakan matanya dan memandang kaget, heran dan penasaran. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata, seorang Tosu lain yang bernama Sou Chinchu, murid tertua dari Kui Bok Sanjin, melangkah maju dan berkata, Sumoy, apa yang kau katakan ini? Betapa beraninya engkau mengatakan demikian. Keputusan ini tidak saja sesuai dengan petunjuk Suhu, juga telah menjadi keputusan kami semua. Pula, Susiok merupakan satu-satunya saudara seperguruan mendiang Suhu, sehingga kedudukannya paling tinggi dan usianya paling tua di antara kita. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menggantikan Suhu menjadi ketua kita? Xian Cai. Kedatangan yang mendadak dan tak tersangka-sangka, juga pendapat yang mengejutkan. Betapapun juga, sebagai murid mendiang Suheng, dia berhak berbicara untuk kepentingan dan kebaikan Butongpai. De Kuatlin, bukankah demikian namamu tadi? Kalau menurut pendapatmu, siapa gerangan yang patut dijadikan ketua Butongpai menggantikan Suheng yang telah tidak ada? Harap maafkan aku, Susiok. Bukan sekali-kali aku memandang rendah kepada Susiok. Akan tetapi penolakanku itu berdasarkan perhitungan yang matang. Kuat Lin berkata kepada calon ketua Butongpai itu, mengejutkan dan mengherankan semua orang yang mendengar dan melihat sikap tidak menghormat dari wanita itu. Pertama-tama sejak dahulu Susiok selalu merantau, tidak pernah memperdulikan keadaan Butongpai. Apalagi Susiok adalah seorang Tosu sehingga kalau Susiok yang menjadi ketua Butongpai, ada bahayanya Butongpai akan berubah menjadi perkumpulan agama Tu. Berbeda sekali dengan pendirian mendiang Suhu yang bebas sehingga murid Suhu pun terdiri dari bermacam-macam golongan. Selain itu, selama ini Butongpai makin kehilangan sinarnya, menjadi bahan ejekan dan bahan penghinaan orang lain. Ah, terdengar suara memprotes dari sana-sini dan Sou Chinchu kembali berkata penasaran. Sumoy, aku benar-benar merasa heran mendengar kata-katamu dan melihat sikapmu. 10 tahun engkau dan para suhengmu menghilang dan kini engkau muncul seperti seorang yang lain. Seperti langit dengan bumi bedanya antara engkau dahulu dan engkau sekarang. Sumoy, kau mengatakan bahwa Tongpai menjadi lemah dan menjadi bahan ejekan dan penghinaan orang lain. Apa artinya ini, Sou Chinchu Suheng? Selama bertahun-tahun ini Kepsasin Hiap telah lenyap. Tahukah engkau apa yang terjadi dengan mereka? Kami telah berusaha menyelidiki namun tidak dapat menemukan kalian. Itulah tandanya bahwa Butongpai amat lemah. Sehingga semua suhengku, tokoh-tokoh Kepsasin Hiap, dibunuh orang tanpa diketahui oleh Butongpai. Semua orang terkejut sekali mendengar bahwa 12 orang dari Kepsasin Hiap telah dibunuh orang. Siapa yang membunuh mereka? Sou Chinchu bertanya dengan suara marah sekali. Hati siapa yang takkan menjadi panas dan marah mendengar bahwa 12 orang saudara seperguruannya dibunuh orang. Terlambat sudah. 12 orang suheng dibunuh oleh Pat Jiu Kai Ong, ketua Pat Jiu Kai Pang di Hengsan. Oh, kini Kui Tektojin berseru kaget. Pat Jiu Kai Ong. Mengapa? Kuat Lin tersenyum mengejek. Ah, tentu Susiok pernah mendengar nama besarnya dan menjadi gentar, bukan? Memang dialah datuk sesat yang terkenal itu, yang telah membunuh 12 orang suhengnya, dan peristiwa itu berlalu begitu saja. 13 orang tokoh Butongpai mengalami penghinaan, dan Butongpai sendiri diam saja. Apalagi berusaha membalas dendam, bahkan tahu pun tidak akan peristiwa itu. Ini tandanya bahwa Butongpai lemah. Kini Butongpai hendak diketuai oleh Susiok, apakah akan dijadikan markas kaum pendeta Tosu dan menjadi makin lemah lagi? Aku sendirilah yang harus turun tangan membunuh musuh-musuh besar kami, membunuh Pat Jiu Kai Ong dan membasmi Pat Jiu Kai Pang di Hengsan. Melihat kelemahan Butongpai, aku tidak setuju kalau mendiang Suhu digantikan kedudukannya oleh Susiok. Kui Tektojin harus diganti oleh orang yang memiliki kepandaian tinggi dan dapat memajukan dan memperkuat Butongpai. Barulah tepat. Kuat Lin bicara penuh semangat, mukanya yang cantik dan berkulit halus itu kemerahan. Sepasang matanya bersinar-sinar dan dengan tajamnya menyapu wajah semua anak murid Butongpai yang hadir di situ.
Pandang mata bekas orang termuda Kepsa Sin Hiap ini membuat banyak anak murid Butong Pai merasa gentar dan mereka hanya menunduk untuk menghindarkan pandang mata Kuat Lin. Akan tetapi, 8 orang suheng dari Kuat Lin memandang dengan marah dan penasaran. Adapun Kui Tektojin hanya tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk. Matanya memandang wajah wanita itu penuh selidik. "De Kuat Lin, omonganmu penuh semangat terhadap kedudukan Butong Pai. Andai kata benar semua kata-katamu itu, abis siapakah yang kau pandang tepat untuk menjadi ketua Butong Pai?" Kui Tektojin berkata lagi dengan sikap tenang. "Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Butong Pai kecuali aku sendiri." Kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Butong Pai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini. Biarpun tak dapat disangkal lagi bahwa De Kuat Lin merupakan murid utama pula dari mendiang Bok Sanjin dan orang termuda Kepsa Sin Hiap, akan tetapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Butong Pai. Sama sekali bukan, di atas dia. Masih ada 8 orang suhengnya, murid-murid Kui Bok Sanjin yang lebih tua. Dan lebih lagi di situ masih ada Kui Tektojin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi karena Tosu ini adalah paman gurunya. Murid murtad, tiba-tiba Shou Qinchu membentak garang dan meloncat maju, diikuti pula oleh sute-sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka De Kuat Lin. "De Kuat Lin, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Butong Pai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk mengajar seorang murid murtad." Sambil berkata demikian, Shou Qinchu menerjang ke depan dengan dahsyat. Shou Qinchu merupakan murid pertama atau paling tua dari Kui Bok Sanjin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi, akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Kepsa Sin Hiap. Dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian De Kuat Lin ketika masih menjadi orang termuda Kepsa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi, Kuat Lin sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Kuat Lin 10 tahun yang lalu. Dia telah mewarisi ilmu silat tinggi dan mujizat dari Pulau Es. Tingkatnya sudah tinggi sekali dan dengan tenang saja dia memandang ketika suhengnya itu menerjangnya. Apalagi karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh suhengnya, jurus dari ilmu silat Enjio Hang Kun. Ketika tangan kiri Shou Qinchu mencengkeram ke arah lehernya dan tangan kanan Tosu itu menamparkan pelipis, dia diam saja seolah-olah dia hendak menerima dua serangan ini tanpa melawan. Akan tetapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak-plak-plak. Kedua lengan Shou Qinchu telah terpental. Bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan Kuat Lin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja, akan tetapi sudah cukup murid pertama mendiang Kui Bok Sanjin terpelanting. Diam-diam Kui Tektojin terkejut heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu. Gerakan yang amat cepat dan aneh. Gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya dan tentu saja bukan jurus ilmu silat Butong Pai. Akan tetapi 7 orang sute dari Shou Qinchu sudah menjadi marah dan tanpa dikomando lagi mereka menerjang maju. Akan tetapi De Kuat Lin tertawa. Tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya dan berturut-turut 7 orang ini pun terguling roboh di dekat Shou Qinchu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan. Akan tetapi tahu-tahu terpelanting dan bagian yang tertampar tangan Kuat Lin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat nyeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menamparkan dengan pengerahan tenaga sekuatnya? Sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga, 8 orang murid utama dari Butong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah dan mereka sudah meloncat bangun dan mencabut senjata masing-masing. "Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan ini?" Tiba-tiba Buong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang dan memandang marah kepada para pengeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang erat-erat oleh Sui Liang dan Sui Nio, Su Heng dan Sucinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi memang sebelumnya, Sui Liang dan Sui Nio sudah dipesan oleh Subo mereka untuk menjaga Buong, dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek melihat 8 orang suhengnya itu mengeluarkan senjata. Apakah kalian ini sudah buta? Apakah para suheng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebihi kalian? Dan bahkan andai kata Suhu masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat, Shou Qinchu dan 7 orang sutenya menerjang maju. Akan tetapi tiba-tiba Kui Tektojin berseru, "Tahan senjata. Mundur kalian." Mendengar teriakan ini, 8 orang ini serentak mundur mentaati perintah calon ketua mereka. Kui Tektojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu. "Xian Cai, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi maka berani menentang Butong Pai. De Kuat Lin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Butong Pai, tidak tahu dari perguruan manakah?" "Memang benar dugaanmu, Su Siok. Akan tetapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga." "Hei,
Tosubao, ibu adalah ratu dari Pulau Es, tahukah engkau? Buong, Koatlin membentak puteranya. Akan tetapi anak itu sudah terlanjur bicara dan bukan main kagetnya Kui Tektojin dan para anak murid Butong Pai mendengar ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja, dan memang nama besar tokoh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kangou. Timbul keraguan di dalam hati Kui Tektojin. Akan tetapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Butong Pai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, "De Koatlin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Butong Pai, betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Butong Pai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tidak lagi merasa sebagai orang Butong Pai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Butong Pai." Koatlin tersenyum mengejek, "Susiok, tidak perlu kupungkiri lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tingkat kepandaianku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Butong Pai. Akan tetapi aku bukan saja masih mengaku orang Butong Pai, bahkan ingin memimpin Butong Pai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan kuperbaiki dan kupertinggi mutu ilmu silat Butong Pai agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Butong Pai. Apalagi menghina anak murid Butong Pai seperti yang terjadi kepada Kep Sasin Hiap 10 tahun yang lalu." Kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Butong Pai, terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, De Koatlin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Susiok? Dengan mempertaruhkan nyawaku, kehormatan Butong Pai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandaian kita. De Koatlin tersenyum. "Susiok, betapapun mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para suheng dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi, aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Butong Pai. Maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Susiok tanpa membunuhmu." Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali, karena mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandaian yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Tosu tua itu, dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja, dia sebagai orang tertua dari Butong Pai, sebagai calon ketua Butong Pai, dihina oleh seorang anggota muda Butong Pai. Oleh karena itu, Tosu tua ini mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Butong Pai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Butong Pai. Jilid 11. De Koatlin sebagai seorang ketua Butong Pai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Butong Pai terhadap siapapun juga, dan saat ini Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau. Majulah. Sambil berkata demikian Tosu tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan. Tongkatnya di tangan kanan dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Koatlin mengenal tongkat itu. Tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya. Tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Butong Pai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka. Namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya